I'rab itu ada 4. Rofa nasab jar jazm. Rofa nasab jar jazm. Nah, begitu. Rofa nasab jar masuk ke dalam isim. Rofa nasab jazm masuk ke dalam fi'il. Atau fi'il hanya bisa di-i'rab dengan rofa nasab dan jazm. Sedangkan isim hanya bisa di-mu'rab dengan rofa nasab dan jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab Jami'ud Durusil Arabiyah, yaitu kitab tentang pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang i'rab dan bina. Apabila kata-kata tersusun dalam bentuk kalimat, maka sebagiannya ada yang berubah harkat huruf akhirnya. Disebabkan oleh perbedaan kedudukannya di dalam kalimat karena perbedaan amil yang mendahuluinya. Jadi apabila kata-kata tersusun dalam bentuk kalimat, maka sebagiannya ada yang berubah harkat huruf akhirnya. Jadi harkat huruf akhirnya ada yang berubah ketika kata-kata itu tersusun dalam satu kalimat. Ini disebabkan karena perbedaan kedudukannya di dalam kalimat, karena perbedaan amil yang mendahuluinya. Jadi kedudukannya dalam kalimatnya yang berbeda, kemudian ada amil yang mendahuluinya. Dan sebagiannya ada yang tidak berubah harkat huruf akhirnya, walaupun beberapa amil yang mendahuluinya berbeda-beda. Maka yang pertama, yang dalam kalimat itu ada akhir huruf yang berubah disebabkan ada amilnya, ya, yang mengalami perubahan, dinamai dengan mu'rab. Dan yang kedua, yang tidak berubah walaupun sudah ada amil-amil yang mendahulunya, artinya tidak mengalami perubahan, dinamakan mabni. Jadi simpelnya adalah mu'rab itu adalah kata-kata yang berada dalam rangkaian kalimat yang akhir katanya berubah karena adanya amil yang mendahuluinya. Sedangkan mabni adalah tetap ada amil atau tidak ada amil, maka harkat akhirnya dia tidak mengalami perubahan. Sedangkan perubahan itu sendiri yang disebabkan oleh amil dinamakan i'rab. Jadi perubahan itu sendiri yang disebabkan karena adanya amil yang mendahuluinya, itulah yang disebut dengan i'rab. Dan tidak adanya perubahan oleh adanya amil dinamakan bina. Jadi tidak adanya perubahan, ya, karena tidak adanya perubahan oleh adanya amil, maka disebut dengan bina. Jadi kata yang dia berubah karena ada amil yang mendahuluinya itulah i'rab. Dan kemudian perubahan yang tidak terjadi kepada kata walaupun sudah ada amil yang mendahulunya, itulah yang disebut dengan bina. I'rab adalah suatu perubahan di akhir kata yang terjadi disebabkan oleh masuknya amil. Jadi i'rab itu adalah suatu perubahan di akhir kata yang terjadi disebabkan oleh masuknya amil. Artinya ada amil yang mendahuluinya. Kemudian maka jadilah harkat akhir dari kata itu dirofakkan, dinasabkan, dijarkan, ataupun dijazamkan. Tergantung kepada apa yang dituntut oleh amil itu. Jadi nanti bisa jadi ya akhir kata itu harkatnya dirofakkan, dinasabkan, kemudian dijarkan atau dijazamkan. Jadi tergantung apa yang dituntut oleh amil itu. Kemudian bina adalah tetapnya keadaan akhir kata dalam suatu keadaan. Walaupun amil yang mendahulunya berbeda-beda. Maka
hal itu artinya adanya amil yang berbeda-beda tidak akan membawa pengaruh apapun. Inilah yang disebut dengan bina. Jadi keadaannya tetap. Mau ada amil atau tidaknya amil yang mendahulunya, maka kata tersebut adalah dalam keadaan tetap. Jadi itulah yang disebut dengan bina. Lalu kita masuk kepada mu'rab dan mabni. Kalau tadi kan sudah i'rab dan bina. Nah, sekarang kita masuk kepada mu'rab dan mabni. Ingat, jadi kalau mu'rab ya, yaitu bisa dipahami bahwa apabila kata-kata tersusun dalam bentuk kalimat, kemudian ada sebagiannya yang berubah huruf harkat akhirnya. Nah, disebabkan ada amil yang mendahuluinya, maka inilah yang disebut dengan mu'rab. Sedangkan mabni adalah sebagian ada yang tidak berubah harkat huruf akhirnya. Jadi tidak berubah harkat huruf akhirnya, walaupun ada beberapa amil yang mendahuluinya. Jadi disebut prosesnya lah, ya prosesnya. Kalau keadaannya, maka disebut i'rab ketika mengalami perubahan, dan ketika tidak mengalami perubahan adalah bina. Tetapi prosesnya adalah mabni maupun mu'rab. Mu'rab artinya prosesnya ada perubahan, sedangkan mabni tidak ada perubahan, tetap dia. Kemudian mu'rab dan mabni, kata yang dapat diberi i'rab dan yang tetap pada satu keadaan. Jadi kata yang bisa diberi i'rab dan tetap dalam suatu keadaan. Mu'rab adalah, nah ini penjelasannya, kata yang berubah keadaan akhirnya yang disebabkan oleh perubahan amil yang mendahuluinya. Artinya kata yang berubah keadaan akhir dari kata itu yang disebabkan oleh ada perubahan amil yang mendahuluinya. Itu yang disebut dengan mu'rab. Ya, mu'rab. Contohnya adalah ar-rajulu, orang lelaki. As-sama'u, langit. Kemudian yaktubu, dia sedang menulis. Kata-kata yang dapat di-i'rabi, artinya diberi i'rab, adalah fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Jadi fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun taukid maupun nun niswah. Nah ini. Kemudian dan semua isim kecuali sedikit sekali yang tidak mu'rab. Jadi tadi ada fi'il mudhari ya, yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Kemudian semua isim kecuali sedikit sekali yang tidak mu'rab, artinya dia mabni. Ya. Mabni adalah kata yang keadaan akhirnya tetap pada satu keadaan, maka tidak akan berubah walaupun amil yang mendahulunya berubah-ubah. Misalnya seperti man, aina, hadhihi, kataba, uktub. Jadi inilah yang disebut dengan mabni, man. Ya, nggak bisa dibaca jadi mun. Man adalah tetap. Artinya siapa? Aina. Nggak bisa dengan uina misalnya. Tapi tetap dalam aina, artinya mana. Kemudian hadhihi, nggak bisa berubah menjadi hadihu. Ya, ini misalnya tetap dibaca hadihi. Kemudian kataba, telah menulis. Ya, nggak bisa misal dibaca katabu. Ya, kenapa? Karena dia bentuknya adalah fiil madhi, kataba. Ya, maka kalau fiil madhi, maka dia tidak mengalami perubahan karena dia adalah mabni, kataba. Kemudian uktub, ini adalah fiil amar, nggak bisa dibaca misalnya uktubu, uktubui, kecuali kalau ada dhamir yang masuk. Uktub, maka uktub nggak bisa dibaca uktab, uktib, tetapi harus dibaca uktub karena dia adalah mabni.
Jadi contohnya adalah man, aina, hadhihi, kataba, dan uktub. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya yang nanti akan kita temukan dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Kata-kata mabni meliputi seluruh huruf. Fi'il madhi, fi'il amar, untuk selama-lamanya, dan fi'il yang berhubungan dengan salah satu nun taukid dan nun niswah. Artinya nun perempuan, serta sebagian isim. Tadi kan isim kan hampir keseluruhannya adalah dia mu'rab, tetapi hanya sedikit saja yang mabni. Maka kemudian ini ada yang mabninya dari isim itu termasuk, tapi enggak begitu banyak. Karena yang banyak itu adalah bisa di mu'rabkan. Jadi sekali lagi, kata-kata mabni meliputi seluruh huruf, ya, huruf istifham ka hal misalnya, ala, aina, in, itu adalah mabni, tidak mengalami perubahan. Kemudian fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan masa yang telah dilakukan, ya. Kemudian fi'il amar, fi'il perintah, perbuatan menyatakan perintah, ya. Kemudian ini untuk selama-lamanya. Dan fi'il yang berhubungan dengan salah satu nun taukid dan nun niswa, nun ditasjid misalnya. Ya, jadi fi'il yang berhubungan dengan salah satu nun taukid. Misalnya bisa dibacakan yaktubunna. Nah, ada nun taukid di situ. Dan nun niswah, yaktubana misalnya. Itu yang disebut dengan nun niswah, nun perempuan. Pada dasarnya bina adalah huruf dan fi'il. Nah, pada dasarnya bina adalah huruf dan fi'il. Sedangkan i'rab untuk isim. Pada dasarnya. Jadi pada dasarnya bina itu adalah untuk huruf dan fi'il. Dan mabni itu adalah, sedangkan i'rab itu untuk isim. Jadi yang mengalami perubahan itu isim. Isim itu artinya kata benda. Ya, ini pada kata dasarnya. Pada dasarnya hukum bina itu adalah untuk yang disebut dengan huruf dan fi'il. Sedangkan i'rab itu adalah isim. Gitu. Jadi isim, i'rab. I'rab itu adalah yang dirubah itu adalah isim, nama benda yang bisa berubah. Yang tetap itu adalah huruf dan fi'il, gitu simpelnya mah. Kemudian kita masuk kepada macam-macam bina. Jadi macam-macam bina artinya kata yang tidak mengalami perubahan di akhir katanya. Ya, di akhir daripada kata itu. Mabni ada kalanya huruf akhirnya tetap sukun. Seperti misalnya uktub, lam. Uktub artinya fi'il amar dia. Tulislah. Lam, tidak atau belum. Kemudian ada kalanya dhammah. Seperti contohnya haitsu, katabuhu. Katabuhu, haitsu artinya sekiranya. Katabuhu, mereka mencatatnya. Katabuhu, mereka telah mencatatnya. Ya. Jadi akhir daripada isim itu, dari akhir daripada bina itu adalah ada kalanya hurufnya tetap sukun di akhirnya. Jadi uktub, tub misalnya. Tub ada ba yang dimatikan. Uktub. Ada kalanya kemudian dia adalah dhammah, haitsu. Enggak dibaca haisa, haisi, tetapi haitsu karena dia adalah bina. Ya, kemudian katabuhu, ya dibaca katabuhu, enggak dibaca katabuha misalnya. Karena hu di situ adalah menunjukkan mereka mencatatnya. Jadi hu itu ada dhamir yang kembali misalnya kepada tulisan ataupun kepada sesuatu yang dicatat. Ataupun fathah. Seperti contoh adalah kataba. Ia sudah menulis. Aina, di mana? Atau kasrah dia. Misalnya haulai, mereka. Dan huruf ba dari lafaz bismillah.
Jadi perlu dicatat tuh sekali lagi bahwa yang disebut dengan mabni atau bina adalah sesuatu yang tidak bisa atau tidak berubah huruf kata akhirnya. Dari kata itu tidak berubah harkat akhirnya. Dia adalah tetap, ya. Dan sudah dipahami bahwa mabni itu atau bina itu adalah untuk huruf dan fiil pada dasarnya. Nah, sedangkan mu'rab atau i'rab itu adalah untuk isim, untuk kata benda. Nah, macam-macam bina. Maka bina itu ada kalanya huruf akhirnya tetap sukun. Ya, tetap sukun dia, mati dia. Ada kalanya dia dalam kondisi dhammah, artinya haitsu. Ada kadang-kala dalam kondisi dia adalah fathah, kataba. Ini adalah bentuk fiil madhi. Kemudian aina adalah pertanyaan di situ, di mana? Kemudian ada kalanya dia adalah harkat akhirnya adalah kasrah. Contoh haulai. Enggak dibaca haulau, tetapi haulai karena dia adalah bina. Termasuk dengan bismillah karena harpun kalimat di situ enggak bisa dibaca busmullah tetapi dibaca bismillah. Dengan demikian dikatakan bahwa mabni sukun, mabni dhammah, mabni fathah, mabni kasrah. Dan mengetahui kaidah yang menjadi binanya isim dan huruf adalah terhenti berdasarkan sima'i. Apa yang didengar dari percakapan orang Arab. Jadi, mengetahui kaidah yang menjadi binanya isim dan huruf, yang menjadi binanya isim dan huruf, ingat, yang menjadi binanya isim dan huruf adalah terhenti berdasarkan sima'i. Jadi isim nih. Sekali lagi isim adalah pada dasarnya dia i'rab, ya, tetapi ada yang mabni. Nah, isim yang mabni ini pada dasarnya adalah berdasarkan sima'i, apa yang didengar dari percakapan orang Arab. Begitupun termasuk huruf. Huruf itu adalah dia mabni berdasarkan sima'i, ya, mengetahui kaidah. Kaidahnya itu hanya didapatkan dari sima'i, apa yang didengar dari bangsa Arab, dan juga penukilan yang benar. Ada penukilan. Jadi menukil dengan benar ya tentang masalah bina dari sebuah isim ataupun huruf. Maka sebagian daripadanya, artinya sebagian daripada isim dan huruf, ada yang mabni dhammah, fathah, kasrah, dan juga sukun. Jadi nanti ada yang mabni, tetap dia dalam keadaan dhammahkah dia, dalam keadaan fathahkah huruf harkat akhirnya, kasrahkah dia, maupun dalam keadaan sukun. Akan tetapi, untuk mengetahui itu semua, artinya kenapa mesti mabni dhammah, kasrah, fathah, dan sukun, tidak ada ketetapannya. Jadi tidak ada pola dan ketetapannya untuk mengetahui apakah ini di dhammah, di fathah, di kasrah, atau di sukun harkat akhirnya. Itu tidak ada ketetapan, tetapi hanya berdasarkan sima'i, didengar dari percakapan bangsa Arab, dan juga berdasarkan penukilan yang benar. Ada penukilan, tapi kemudian tidak ada ketetapannya tentang kenapa, apakah kemudian yang lain bisa dilakukan seperti itu dalam mabninya. Nah, kemudian kita masuk kepada macam-macam i'rab. Kalau tadi kan macam-macam bina. Ya, sudah ulang kembali. Macam-macam bina itu, huruf akhirnya itu ada yang dia sukun, ada yang dhammah, ada yang fathah, ada yang kasrah. Nah, kita paham bahwa bina itu pada dasarnya adalah untuk fiil dan huruf. Seperti yang sudah dibahas tadi. Jadi pada dasarnya bina adalah untuk huruf dan fi'il. Tetapi ternyata ada juga bina yang masuk di dalam isim-isim bina. Nah, yang dimasuk ke dalam isim dan huruf, maka ini didapatkannya berdasarkan sima'i dan juga penukilan yang benar dari orang Arab. Maka tidak ada ketetapan tentang penetapan ini apakah kemudian harus dhamma, kasrah, fathah maupun sukun. Kita masuk kepada macam-macam i'rab.
I'rab itu ada 4 macam, yaitu rofa, nasab, jar, dan jazm. Fi'il mu'rab itu berubah harkat akhirnya dengan rofa, nasab, dan jazm. Ingat, fi'il mu'rab ya, itu berubah harkat akhirnya dengan rofa, nasab, dan jazm. Jadi dengan u, a, dan wakof, atau dengan huruf tanda mati. Ya, bukan wakof, artinya huruf mati. Sukun lah kalimatnya. Ya, dengan sukun, dengan dhammah, dengan fathah, misalnya simpelnya dengan sukun. Artinya dengan rofa, nasab, dan juga dengan jazm. Jadi contohnya adalah misalnya yaktubu. Ia sedang menulis. Ini adalah fi'il mudhari. Maka dia harus dibaca yaktubu karena tidak ada amil yang masuk sebelumnya. Maka dia harkat menggunakan kata akhirnya harkat dhammah. Tapi posnya ada dirofakkan dia dengan dhammah. Ya, dirofakkan dia dengan dhammah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah layyaktuba. Layyaktuba ini adalah adanya harkat di akhir fi'il mudhari yaitu dengan harkat fathah. Jadi lan yaktuba. Dia dibaca lan yaktuba karena ada huruf nasab yang masuk sebelumnya, ada amil di situ. Maka dibaca layyaktuba. Ya, enggak boleh dibaca layyaktubu, layyaktubi, tetapi dibacanya layyaktuba. Artinya ia tidak akan menulis. Layyaktuba. Kemudian lam yaktuba. Ini adalah adanya huruf jazm, yaitu lam, yang dia mensukunkan fi'il mudhari tadi. Menjadi lam yaktub. Ia tidak menulis. Ia tidak menulis. Lam yaktub. Dia tidak menulis. Ya, tidak bisa dibaca lam yaktubu, lam yaktubu, lam yaktubi. Ya, nggak bisa, tetapi harus dibaca tetap lam yaktub. Disukunkan dia. Kemudian isim yang mu'rab, isim yang mu'rab berubah harkat akhirnya dengan rofa, nasab, dan jar. Berarti dia isim. Isim hanya berubah dengan rofa, nasab, dan jar. Tetapi fi'il dia berubah dengan apa? Rofa, nasab, dan jazm. Nggak ada jar dia di situ. Ya, ingat. Jadi kalau fi'il harkat berubahnya itu dia dengan rofa, nasab, dan jazm. Nggak pakai jar kalau di fi'il. Jadi nggak bisa pakai jar. Ya, di dalam fi'il misalnya yaktubi nggak bisa dibaca begitu karena tidak berubah dengan menggunakan jar tetapi dengan jazm, dengan sukun. Sedangkan di dalam fi'il maka mu'rab itu berubah harkat akhirnya dengan rofa, nasab, dan juga jar. Ya, artinya dengan jar. Contohnya adalah al-ilmu nafi'un. Al-ilmu. Maka ini posisinya adalah dia rofa. Jadi mu'rabnya adalah rofa. Kemudian ra'aitu al-ilma nafi'an. Ra'aitu al-ilma nafi'an. Atau ra'aitul ilma nafi'an. Artinya adalah aku berpendapat bahwa ilmu itu bermanfaat. Ra'aitu, aku berpendapat al-ilma. Enggak boleh dibaca al-ilmu. Ya, karena posisinya isim ini adalah dia sebagai objek. Jadi ada subjeknya. Orang pertama, ra'aitu, saya berpendapat bahwa al-ilma, ilmu itu nafi'an, bermanfaat. Ini posisinya adalah dinasobkan dengan harkat fathah. Kemudian ishtaghaltu bil ilmin nafi'.
Aku menekuni ilmu yang bermanfaat. Ishtaghaltu. Aku menekuni. Bil ilmi. Ada amil, harpur, jar. Ada huruf jar yang masuk kepada isim. Ya, ada huruf jar yang masuk ke dalam isim. Sehingga dibacanya bil ilmi. Ishtaghaltu bil ilmi nafi'i. Bil ilmin nafi'i. Maka ba ini pun karena dia adalah huruf jar, dia adalah sebenarnya mabni. Maka tidak boleh dibaca bul atau bal ilmi. Nggak bisa. Tetapi harus dibaca bi karena dia adalah huruf yang mabni. Tapi dia juga adalah termasuk adalah huruf jar, ya, yang mengkasrahkan. Jadi ishtagaltu bil ilmin nafi'i. Jadi aku menekuni ilmu yang bermanfaat. Nah, dari contoh-contoh di atas kita tahu bahwa i'rab rafa dan nasab terdapat pada fiil dan isim yang mu'rab. Jadi sekali lagi, berdasarkan contoh di atas adalah bahwa kita tahu bahwa i'rab rafa dan i'rab nasab terdapat pada fiil dan isim. Jadi i'rab rafa dan nasab ini ada pada i'rabnya fiil dan isim. Dia ada tuh dua tuh. Ya, yang mu'rab artinya yang di-i'rabi. Jadi ketika isim dia rafa nasab ada. Ketika fiil dia rafa nasab ada. Ya, akhir harkatnya itu dengan rafa dan nasab. Kemudian jazm adalah khusus bagi fiil yang mu'rab. Nah, jazm dia adalah khusus sebagai fiil yang mu'rab. Dia tidak juga masuk kepada isim. Dia hanya khusus kepada fiil yang mu'rab. Ya, kalimat yang disebut dengan jazm. Sedangkan jar adalah khusus untuk isim yang mu'rab. Dan jar ini pun khusus untuk isim yang mu'rab. Jadi simpelnya di dalam isim itu tidak mungkin ada jar, ya, nggak mungkin mu'rab jar ada. Sebaliknya di dalam fiil pun tidak mungkin dia ada mu'rab jazm, begitu kalimatnya. Jadi hanya di dalam isim itu adalah dia rofa, dia nasab, dan dia hanyalah bisa jar, ya, hanya bisa jar. Sedangkan di dalam fiil dia adalah rofa, nasab, dan jazm. Sekali lagi, dalam fiil hanyalah rofa, nasab, dan jazm, sedangkan dalam isim dia hanya rofa, nasab, dan jar. Tidak mungkin yang namanya isim bisa jar atau yang namanya fiil dia bisa jazm. Kebalik, tidak mungkin yang isim namanya jazm ataupun yang fiil dia jar. Jadi begitu. Karena jar ini khusus untuk isim dan jazm khusus untuk fiil. Begitu. Jadi sudah jelas ya tentang berkaitan dengan macam-macam i'rab. Jadi sekali lagi agar lebih bisa dipahami bahwa fiil mu'rab itu berubah dengan rafa, nasab, dan jazm. Fiil mu'rab. Ya. Kemudian isim mu'rab itu berubah harkat akhirnya dengan rafa, nasab, dan jar. Ya, jadi kesimpulannya adalah jar hanya khusus untuk isim, tidak untuk fiil. Dan jazm adalah khusus untuk fiil, tidak untuk isim. Itu sebagai sebuah kesimpulan. Kemudian kita masuk kepada tanda-tanda i'rab. Nah, tanda-tanda i'rab terdiri dari tandanya. Tanda i'rab tadi. Kalau yang tadi yang sebelumnya adalah macam-macam i'rab. I'rab itu ada 4. Rafa, nasab, jar, jazm. Rafa, nasab, jar, jazm. Nah, begitu. Rafa, nasab,
jar masuk ke dalam isim, rofa nasab jazm masuk ke dalam fi'il, atau fi'il hanya bisa di-i'rab dengan rofa nasab dan jazm, sedangkan isim hanya bisa di-mu'rab dengan rofa nasab dan jar. Nah, itu kesimpulannya begitu, biar lebih mudah difahami. Kemudian tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab itu terdiri dari, pertama adalah harkat, yang kedua adalah huruf, yang ketiga adalah hadfu atau membuang. Tanda-tanda i'rab yang memakai harkat ada 3. Jadi tanda i'rab itu hanya ada 3, yaitu harkat, huruf, dan hadfu atau membuang. Jadi kalau ditanya i'rab itu tandanya apa sih? Tandanya ada harkat, huruf, dan dia membuang. Ya, hadfu. Kemudian tanda-tanda i'rab yang memakai harkat ada 3. Pertama adalah dhammah, fathah, dan juga kasrah. Jadi dhammah, fathah, dan kasrah. Tanda-tanda i'rab yang berupa huruf ada 4 macam. Tanda i'rab yang berupa huruf ada 4 macam. Alif, nun, waw, ya. Alif, nun, waw, ya. Anwaya. Anwaya, alif, nun, waw, ya. Itu adalah tanda-tanda i'rab yang berupa daripada huruf. Jadi ingat, tanda i'rab berupa harkat ada 3, dhammah, fathah, kasrah. Tanda i'rab yang berupa huruf ada 4, alif, nun, waw, ya. Nah, begitu cara menghafalnya biar agak lebih mudah. Ya, kemudian dan tanda-tanda dengan membuang atau dengan hadfu itu ada 3. Dengan membuang itu ada 3, yaitu membuang harkat yang disebut sukun atau tanda mati. Dengan membuang harkat yang disebut dengan sukun atau tanda mati. Artinya membuang harkat itu ya sukun tadi, tanda mati. Harusnya di harkatnya u, a, i misalnya, kemudian karena masuk daripada huruf, misalnya taruhlah di situ huruf masuk adalah huruf yang berkaitan dengan dia harusnya adalah huruf jazm, ya, maka dia tentunya dia harus disukunkan. Jadi ingat, masuk ke dalam fi'il. Jadi jazm ini kepada fi'il seperti pembahasan tadi. Jangan lupa tuh. Jadi kalau jazm itu hanya mu'rab kepada fi'il. Ya. Sedangkan jar itu hanya mu'rab kepada isim. Ya, tidak mungkin masuk ke dalam fi'il. Jadi fi'il nggak mungkin dibaca yaktubi misalnya. Harkatnya kasrah, tidak bisa. Ya, tetapi dia hanya dijazmkan, disukunkan, itu maknanya. Kita kembali. Jadi tanda-tanda membuang itu ada 3. Yang pertama adalah membuang harkat atau sukun atau tanda mati, kalimatnya begitu. Kemudian membuang huruf akhir dan ada kalanya membuang huruf nun. Jadi membuang huruf akhirnya dan ada kalanya membuang huruf nun. Nah itu. Jadi sekali lagi biar simpel adalah tanda i'rab itu ada 3. Yang pertama tanda i'rab ada 3, harkat, huruf, dan membuang atau hadfu. Maka tanda i'rab yang memakai harkat itu ada 3, dhammah, fathah, kasrah. Adapun tanda-tanda i'rab yang memakai atau berupa huruf ada 4, alif, nun, waw, iya. Adapun i'rab tanda-tanda membuang itu ada 3 juga. Jadi yang tandanya membuang tadi sebagai tanda-tanda i'rab itu ada 3. Pertama adalah sukun, membuang harkat. Kedua membuang huruf akhir, dan ketiga adalah membuang huruf nun. Membuang disukunkan, dihilangkan atau dibuang huruf akhir atau dibuang huruf nunnya. Nanti akan ada contohnya. Kemudian tanda rofa. Nah, kita masuk kepada tanda rofa. Rofa mempunyai 4 tanda. Jadi rofa mempunyai 4 tanda. Jadi ingat, i'rab itu ada 4 macam. Biar lebih jelas. I'rab ada 4 macam rofa. Nah ini maksudnya rofa.
Kemudian tanda-tandanya itu ada 3 macam. Jadi macamnya i'rab ada 4, rofa, nasab, jar, dan jazm. Sedangkan tanda-tanda i'rab, tandanya itu adalah bisa harkat, bisa huruf, bisa membuang atau hadfu. Gitu simpelnya tuh. Kemudian tanda-tanda rofa. Rofa ini adalah salah satu dari macam i'rab. Tandanya rofa mempunyai 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Ingat. Jadi wawu, dhammah, alif, dan nun. Ini sebagai tanda-tanda i'rab. Jadi tidak lepas daripada ketiga tanda tadi. Jadi ada harkat, ada di situ huruf, ada hadfu. Maka kita lihat, tanda rofa adalah dia dhammah. Harkatnya adalah dhammah. Kemudian adalah wawu. Ya, wawu yang dikatakan tadi. Ya, tanda-tanda i'rab yang berupa huruf. Ya, yang masuk berupa huruf, yang masuk hurufnya adalah huruf dia rofa adalah wawu. Tanda rofa adalah dhammah, wawu, alif, dan nun. Ingat, huruf. Tanda-tanda i'rab itu yang kedua adalah huruf. Tanda-tanda huruf itu, tanda-tanda i'rab huruf itu ada 4. Alif, wawu, ya, nun. Nah, yang masuk ke dalam rofa adalah wawu, alif, nun. Ya, tidak ada ya di situ. Alif atau wawu, alif, nun. Wawu, alif, nun. Dari 4 tanda i'rab atau i'rabnya huruf. Ya, itu masuk daripada merupakan tanda-tanda dari i'rab berupa huruf. Maka yang masuk ke dalam rofa adalah wawu, alif, dan nun. Jadi sekali lagi tanda rofa dari i'rab, dari macam i'rab, rofa yang pertama, macam-macam atau macam-macam i'rab rofa, salah satunya adalah rofa, itu adalah dhammah, kemudian wawu, huruf wawu, kemudian ada alif, kemudian ada nun. Tanda dhammah dari keempat tanda-tanda rofa itu adalah tanda i'rab rofa yang asal atau pokok. Jadi pada dasarnya tanda rofanya itu adalah dhammah. Pada dasarnya tanda utama dari rofa itu adalah dhammah, u. Jadi harkat u. Contoh, yuhabbus sadiqu. Yuhabbus sadiqu. Orang yang jujur itu disenangi. Ya, yuhabbus sadiqu. Kalimatnya as-sadiqu. Ya, yuhabbu. Di sini sudah ada kalimatnya majhul, bukan maklum. Tapi yang kita soroti adalah as-sadiqu. As-sadiqu adalah bentuknya dia adalah isim. Kita ingat kembali, ada isim, ada fi'il. Kalau misalnya dia masuk kepada isim, ingat, masuk kepada isim. Tandanya, kita kembali lagi bahwa tanda i'rab itu adalah untuk isim pada dasarnya. Ya, pada dasarnya i'rab untuk isim, sedangkan mabni adalah untuk fi'il dan huruf. Maka di sini yang kita lihat adalah isimnya, as-sadiqu. Maka dibaca as-sadiqu, enggak dibaca as-sadiqi atau as-sadiqa, tapi dibaca as-sadiqu. Itu tanda dhammah. Kemudian aflahal mu'minun. Ini kalimat adalah tanda rofa dengan wawu. Aflahal mu'minun, orang mukmin itu berbahagia. Al mu'minuna, ada huruf wawu. Mu'minuna jamak di situ ya, muzakkar salim. Aflahal mu'minuna. Al mu'minuna adalah rofa dengan tanda wawu. Kemudian liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Nah, itu contohnya. Kemudian lagi yukramu at-tilmidanil mujtahidani. Kedua orang murid yang rajin itu dimuliakan. Ya, yukramu at-tilmidanil mujtahidani. Kedua orang murid
orang rajin itu dimuliakan. Ini menunjukkan musanna, ya, menunjukkan dua orang. Jadi tandanya rofa adalah huruf alif yang dijelaskan sebagai bentuk isim musanna, isim yang dua orang. Kemudian tantiquna bisidqi, tantiquna bisidqi, kamu semua berbicara dengan benar. Tantiqun, ya, tantiquna, kamu semua berbicara. Tantiquna bisidqi, maka tanda nun adalah tantiquna. Nah, kamu semua berbicara dengan benar. Kalimatnya seperti itu. Ya, contoh daripada tanda rofa, dhammah, waw, alif, dan nun. Nanti akan ada contoh-contoh yang lain pada penjelasan berikutnya. Kemudian kita masuk kepada tanda-tanda nasab. Nasab, tanda-tanda nasab maksudnya. Tanda-tanda nasab mempunyai 5. Ada 5 tanda nasab, yaitu fathah, iya, alif, dan kasrah, serta hadfun nun. Jadi tandanya nasab itu adalah fathah, iya, alif, kasrah, dan hadfun nun. Ingat sekali lagi bahwa tanda i'rab itu adalah harkat, huruf, dan hadfu. Maka harkat ini adalah fathah untuk nasab. Kemudian huruf adalah iya dan alif. Kemudian harkat adalah kasrah. Jadi fathah kasrah adalah tanda daripada nasab dalam kaitannya harkat. Jadi harkat fathah dan kasrah itu adalah sebagai tanda nasab. Kemudian iya dan alif adalah sebagai tanda nasab. Jadi tanda huruf nasab. Jadi huruf nasab itu adalah alif dan iya atau iya dan alif. Kemudian termasuk dari tanda nasab itu adalah hadfun nun, membuang huruf nun. Fathah itu adalah tanda yang asli bagi i'rab nasab. Jadi pada dasarnya tanda asli i'rab nasab adalah fathah dia. Contohnya, janibis syarra fataslam, janibis syarra fataslama, janibi asyarra fataslama. Jauhilah kejelekan, maka kamu akan selamat. Janibis syarra fataslama. Jauhilah kejelekan, maka kamu akan selamat. Kalimatnya janibis syarra asyarra. Asyarra adalah isim. Ya, kembali isim karena pada dasarnya mu'rab adalah isim, itu adalah mu'rab. Mu'rab adalah difungsikan untuk isim. Maka di sini kita soroti adalah asyarra-nya. Janibis syarra. Ya, maka asyarra ini adalah dia sebagai nasab. Kalimat posisinya janibi, jauhilah. Kalimatnya ada seolah-olah jauhilah oleh kamu asyarra. Ya, artinya asyarra itu adalah keburukan atau kejelekan. Nggak boleh dibaca asyarri ketika dalam rangkaian kalimat ini, tapi baca janibis syarra fataslama. Kemudian a'tidal haqqi haqqahu. Ya, a'tidal haqqi haqqahu. Jadi berikanlah kepada orang yang punya hak akan haknya. A'tidal, kalimatnya zal haqqi haqqahu. Nah, di sini a'ti zal haqqi haqqahu. Berikanlah zal haqqi kepada orang yang punya hak, zal haqqi. Nah, ini zal haqqi haqqahu, haknya. Kemudian yuhibbullahul muttaqin. Nih, ada di sini menggunakan huruf ya, muttaqin. Ada ya di situ. Yang kedua tadi contoh adalah menggunakan harkat kasrah. Kemudian kana Abu Ubaidah Amir binul Jarrah wa Khalid binul Walid qaidaini azimatain. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah dan Khalid bin Walid adalah dua orang panglima yang agung. Karena Abu Ubaidah Amir binul Jarrahi, jadi kalimatnya
Abu Ubaidah Amir bin Jarrah dan wa Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid adalah qaidaini azimataini, dua orang panglima yang agung. Qaidaini ya di sini tandanya. Ya azimataini adalah yang agung. Dua orang dalam posisi dinasabkan menggunakan huruf atau di situ adalah sebagai tanda huruf ya di dalamnya. Kemudian akrimil fatayatil mujtahidat. Ini menggunakan alif nih. Akrimil fatayatil mujtahidat. Al-fatayati al-mujtahidati. Pemudi-pemudi. Al-fatayat. Berarti di situ adalah masuk kepada jamak muannas salim. Kepada jamak muannas. Muliakanlah pemudi-pemudi yang sungguh-sungguh. Kemudian lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, mereka tidak akan memperoleh kebajikan sehingga mereka mau menafkahkan sebagian apa yang mereka senangi dalam hartanya tentunya. Jadi ada di situ namanya membuang huruf nun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Tunfiqu yang dibuat huruf hadfu nun. Tungfiquna, karena di situ ada hatta tungfiqu, posisinya sebagai nasab, maka dia harus dibuang huruf nunnya. Lan tanalul birra, lan tanalun, lan tanaluna, harusnya seperti itu. Tapi di sini dibuang huruf nunnya. Lan tanalul birra hatta tungfiquna. Huruf tungfiquna, na-nya dibuang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, tunfiqu itu ada huruf nun yang dibuang. Nah, tadinya tunfiquna, tapi masuk di situ adalah hatta tunfiqu. Maka kemudian dibaca enggak tunfiquna hatta tunfiquna, tetapi hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan tanda-tanda jar. Jar memiliki tiga tanda, kasrah, ya, dan fathah. Jadi harkat kasrah, ya, dan fathah. Dan yang asli sebagai tanda jar adalah kasrah. Contoh tamassak bil fadaili. Tamassak bil fadaili, ada di situ harful jar, yaitu ba dengan bil fadaili. Maka dia dikasrahkan. Contoh lagi, ati amra abik. Ati amra abika. Patulah kamu pada perintah ayahmu. Kemudian al-mar'u bi asgharaihi qalbihi. Kemudian walisanihi. Kemudian taqarrab minas sadiqina wan a'anil qadibin. Misalnya di situ menggunakan daripada huruf ya. Kemudian laisa fa'ilul khairi bi afdala minas sa'i fi. Laisa fa'ilul khairi bi afdala minas sa'i fi. Jadi orang-orang yang melakukan kebaikan tidaklah lebih utama daripada orang yang berusaha padanya. Disebut atau di situ ada harkat. Harkat apa yang namanya harkat fathah, bi afdala minas sa'i. Laisa fa'ilul khairi bi afdala minas sa'i fi. Minas sa'i fi. Jadi di situ contoh-contoh daripada tanda-tanda jar adalah kasrah, ya, dan fathah. Kemudian yang berikutnya adalah tanda-tanda jazm. Jazm punya tiga tanda, yaitu sukun, membuang huruf akhir, dan membuang nun. Jadi sukun, membuang huruf akhir, dan membuang nun. Dan tanda asal bagi jazm adalah sukun. Contoh, may yaf'al khairan yajid khaira. May yaf'al khairan yajid khaira. Kalimatnya begitu. Jadi may yaf'al, ya ingat, itu adalah fi'il. May yaf'al, barang siapa. Sekali lagi, kenapa fi'il? Karena jazm ini masuknya kepada fi'il yang mu'rab. Ingat, fi'il yang mu'rab adalah terutama fi'il mudhari. Ya, may yaf'al. May yaf'al, nggak boleh dibaca may yaf'alu, tapi may yaf'al. May yazra. Kemudian if'alil khaira talqal khaira. La tad'u illallah kulu khairan tagnamu uskutu an syarin taslamu. Jadi sekali lagi tanda jazm sukun harfu akhir,
Ya, membuang huruf akhir dan membuang nun. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.